Halo Sobat Manhwa, bagaimana kabar kalian? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat. Kali ini kita akan kembali melanjutkan cerita Kick Off Sang Underdog Part 38. Bagi kalian yang belum menonton part sebelumnya silahkan cek playlist yang telah Mimin buat. Kalau sudah langsung saja kita lanjut ke ceritanya. Di cerita sebelumnya, Sehun benar-benar sangat kesal dengan masuknya Kang Maru, ia pun menyuruh Ingeol untuk memastikan membuat Kang Maru keluar dari pertandingan ini apapun caranya bahkan jika dia harus mendapatkan kartu merah. Saat ini skornya 2-1 di mana SMA Haja yang memimpin, mereka yang menonton pertandingan merasa sangat senang dan bersorak memberikan semangat. 32 menit di babak kedua Sehun memimpin timnya untuk menyerang balik. Pada kualifikasi babak penyisihan ronde ketiga ini SMA Cheonsong berada di posisi kelima dengan 3 poin kemenangan. Jika mereka kehilangan 1 poin kemenangan, maka mereka akan kehilangan kesempatan menuju final. Jadi di lapangan saat ini mereka memberikan segalanya yang mereka punya di babak kedua ini. Bola kemudian diberikan kepada Kim Ijin yang berada di sisi kanan lapangan, di sana sudah ada Johnny yang berlari untuk menghentikannya. Sambil mengejar Kim Ijin, Johnny berteriak meminta Razor dan Jones untuk membantunya dari belakang, namun saat ini mereka sedang sibuk menjaga dua pemain lawan Sehun dan Go Jae-yuk. Di situasi ini Kim Ijin dan Johnny pun berhadapan 1 lawan 1. Dari samping Sehun meminta Kim Ijin agar jangan mengumpan bolanya padanya dan lebih baik dia membawanya saja sendiri ke depan. Mendengarnya Kim Ijin tersenyum tipis menatap Johnny bersiap melancarkan aksinya. Kim Ijin pun mulai menggunakan tekniknya memutar kakinya secara bergantian untuk menipu pergerakan Johnny. Dan di saat Johnny tertipu Kim Ijin langsung mendribel bola ke arah sebaliknya dengan cepat. Johnny dengan cepat juga langsung memutar tubuhnya dan mengikuti pergerakan Kim Ijin. Namun dengan kecepatan dan skill yang luar biasa Kim Ijin berhasil lolos dengan membuat bola melewati kedua kaki Johnny. Johnny melirik ke belakang menatap Kim Ijin yang melesat cepat ke depan bertanya-tanya di manakah bantuan yang ia minta sebelumnya. Johnny merasa kesal karena ini tidak sesuai dengan apa yang dia mau. Mendapatkan celah Kim Ijin langsung memberikan bolanya kepada Go Jae-yuk. Jones mencoba menghadangnya namun kekuatan fisik mereka kalah jauh. Go Jae-yuk tak mencoba menghentikan bolanya dan langsung mengirimnya kepada Sehun dengan menggunakan kaki belakangnya. Posisi Sehun tepat berada di depan gawang namun ia kesulitan melepaskan tembakan karena Razor terus menekan dan menutupinya. Di situasi itu Sehun melirik menatap Go Jae-yuk yang entah apa yang ingin dia sampaikan. Setelah itu ia menatap ke arah gawang di mana Razor yang melihatnya menduga kalau Sehun akan memaksa menembak, namun Sehun memilih mengumpan bolanya kepada Go Jae-yuk dengan umpan yang sederhana. Jae-yun yang posisinya berada cukup jauh di depan gawang benar-benar sangat panik. Ia mengatakan jika Go Jae-yuk berhasil mendapatkan bolanya maka ini jelas akan masuk ke dalam gawang yang terbuka lebar tanpa penjagaan. Sehun kembali melirik menatap Go Jae-yuk sambil bergumam mengatakan kalau itu adalah umpan yang sederhana dan meminta Go Jae-yuk mengeksekusinya karena saat ini ia sedang terkepung dan tak bisa melakukan apa-apa. Namun mereka sama sekali tak saling memahami di mana Go Jae-yuk malah terkejut melihat Sehun memberikan bolanya yang tidak seperti biasanya. Pada akhirnya Go Jae-yuk hanya diam di tempatnya memandangi bola yang menggelinding pelan dan akan keluar dari lapangan. Melihatnya Sehun benar-benar sangat geram, ia bergumam dan mengumpat menyebut Go Jae-yuk dasar bajingan bodoh. Sementara itu bolanya terus menggelinding dan akan segera keluar dari garis. Sontak Johnny tiba-tiba langsung muncul dan menghentikan bolanya keluar dari lapangan. Tanpa banyak bacot Johnny langsung melepaskan umpan jauh ke depan sambil berteriak meminta rekannya untuk melakukan serangan balik. Melihat bolanya terbang jauh ke depan Sehun benar-benar sangat kesal, ia berteriak meminta semua anggota timnya untuk segera kembali ke garis pertahanan dan merebut bolanya. Ia memperingati mereka untuk menjaga khususnya kepada Kang Maru dan Min Jun. Bola tersebut menuju ke arah jambul merah namun lagi-lagi ia dikalahkan oleh Park Jiu dalam perebutan bola. Bola pun menuju kepada Bae Rosik di mana ia tepat berada di tengah-tengah lapangan. Entah dari mana Kang Maru tiba-tiba langsung muncul di belakangnya dan menendang bolanya keluar tanpa Bae Rosik sempat meresponnya. Bola tersebut langsung disambut dengan sangat baik oleh Min Jun yang melesat cepat ke depan. Setelah itu ia langsung melepaskan umpan jauh ke depan mengarah kepada Seng Ho. Seng Ho berhasil mengontrol bolanya dengan baik di mana ia langsung dribble bola cepat ke depan memasuki area penalti. Saat ini ketiga penyerang SMA Haja telah berada di depan dan sedang menyerang secara bersamaan. Seng Ho berhadapan dengan penjaga gawang di mana semua orang menantikan apa yang akan dilakukan Seng Ho selanjutnya.
Apakah akan langsung melepaskan tembakan atau memberikan bolanya kepada penyerang lain yang juga sedang bersiap di depan gawang menerima umpan? Dari belakang Kang Maru juga ikut membantu di mana ia seketika berhenti berlari yang membuat Ingeol yang menjaganya juga seketika ikut berhenti dan terkejut. Ia menatap Kang Maru dengan seksama dan bertanya-tanya apa yang dilakukan bocah ini, mengapa dia malah berhenti padahal semua orang lari dengan terburu-buru. Kang Maru memutar kepalanya ke sana kemari seperti sedang mencari sesuatu di mana Ingeol yang melihatnya semakin dibuat kebingungan dengan tingkah misterius Kang Maru. Hong Hakchul yang juga melihatnya memasang ekspresi serius yang entah apa yang ia pikirkan. Sementara itu Seng Ho memilih mengumpan bolanya ke tengah kepada jambul merah yang dijaga oleh Bae Rosik. Bae Rosik mengulurkan kakinya dan melompat untuk menghadang bolanya. Bola pun berada cukup jauh dari jangkauan kakinya di mana jambul merah merasa kalau ia yang akan mendapatkan bolanya. Namun Bae Rosik tak menyerah menjatuhkan tubuhnya dan meluncur sambil melebarkan kakinya untuk menghentikan bola. Dengan posisi yang aneh dan sulit seperti itu Bae Rosik berhasil menendang bolanya. Namun bolanya mengenai paha Park Jiu sehingga membuat bola memantul ke belakang. Park Jiu dengan cepat melirik menatap ke arah bola pergi dengan perasaan kesal. Bola itu memantul dan akhirnya sampai kepada Kang Maru yang berada di luar kotak penalti. Melihatnya Park Cadol dari luar lapangan berteriak mengatakan kalau ini adalah waktu yang pas untuk melakukan syuting karena Kang Maru terbuka luas. Dari belakang Ingeol sudah membayang-bayanginya dan melirik menatap kaki Kang Maru. Ia mengingat kembali perkataan Sehun yang menyuruhnya untuk melakukan sesuatu kepada Kang Maru. Ingeol pun langsung mengulurkan kakinya berniat mengincar kaki Kang Maru dan membuatnya cedera. Sementara itu di luar lapangan Hong Hakchul yang sedari tadi mengamati pergerakan Kang Maru memasang ekspresi serius. Ia mengumpat dan bergumam mengatakan ini benar-benar sialan. Ia mengungkapkan bahwa ia mengira bocah itu berlari ke depan karena ada orang lain yang menyerang. Tapi jambul merah dan Seng Ho sudah ada di depan jadi dia berpikir lebih jauh ke depan dan memutuskan untuk berhenti berlari mengamati sekitarnya dan mencari posisi yang pas. Dia membuat rencana tentang ke arah mana bola selanjutnya akan pergi. Dia menempatkan posisinya di tempat yang sempurna yang kemungkinan besar bola akan bergerak ke situ dan dia berhasil melakukannya. Hong Hakchul mengatakan ini seperti Kang Maru bisa melihat seluruh isi lapangan dari atas dan mengetahui semua apa yang akan terjadi di lapangan. Sementara itu di atas lapangan Ingeol merasa ragu untuk melakukan aksi buruknya itu. Ia kembali mengingat 8 tahun yang lalu saat ia masih duduk di sekolah dasar, tak ada yang mau berteman dengannya dan anak-anak lainnya selalu meledeknya hanya karena ia botak dan menurut mereka namanya sangat aneh dan lucu. Ia pun menjauh dari anak-anak lainnya dan menjadi penyendiri. Ia selalu bertanya-tanya apa yang salah dengan dirinya padahal nama Ingeol ini bukan nama yang ia pilih sendiri. Di saat itu Sehun dan anggotanya kebetulan kekurangan satu pemain untuk bermain sepak bola. Sehun yang melihat Ingeol di pojokan sendirian akhirnya mengeluarkan tangannya dan mengajaknya untuk bermain sepak bola sebagai pelengkap. Mereka pun akhirnya bermain bersama di mana Ingeol akhirnya bisa menjadi orang yang berbeda di atas lapangan. Sehun memperlakukannya dengan sangat baik bahkan menyebut namanya sangat keren dan dia harus berbangga diri atas hal itu. Dari situlah hubungan mereka terjalin dan menjadi teman dekat. Setiap anak yang mengganggu Ingeol langsung disingkirkan oleh Sehun. Ingeol pun menjadi tak sendirian lagi karena sekarang ada Sehun yang memperlakukannya dengan baik. Mereka pun bertiga termasuk Kim Ijin sangat menikmati keseharian mereka bermain sepak bola berlari ke sana kemari setiap hari. Ingeol kembali merasakan perasaan bahagia yang sama ketika melihat Kang Maru dan teman-temannya berlari begitu bahagia ingin bermain sepak bola. Ingeol pun mulai merenung dan bertanya-tanya bagaimana mereka bisa berakhir seperti ini. Mereka tidak lagi bermain sepak bola dengan bahagia dan hanya dipenuhi rasa permusuhan. Di atas lapangan pada akhirnya Ingeol tidak jadi melakukan aksi buruknya dan membiarkan Kang Maru menendang bolanya. Sehun yang melihatnya benar-benar sangat kesal mengumpat menyebut Ingeol dasar bajingan sialan. Selain itu ia juga mulai memarahi Go Jae-yuk dan mengungkit-ngungkit kejadian sebelumnya di mana Go Jae-yuk gagal menerima umpan darinya padahal mereka bisa menambah skor untuk itu. Sehun terus mengoceh menyalahkan Go Jae-yuk dan mengatakan bahwa dia pasti sengaja melakukannya karena dia tidak ingin melihat tim ini menuju ke final. Go Jae-yuk pun memberitahu Sehun bahwa ia melakukannya karena ia tahu Sehun tidak akan mengumpan padanya seperti biasanya, dan hari ini dia telah membawa bola lebih banyak daripada biasanya dan hanya peduli pada dirinya sendiri. Mendengarnya Sehun menggertakkan giginya dan menanyakan apakah saat ini Go Jae-yuk sedang bercanda dengannya.
Sementara itu semua orang melihat ke arah atas memandangi bola yang ditendang oleh Kang Maru, bola tersebut melambung dengan perlahan menuju ke arah gawang di mana saat ini penjaga gawang berada cukup jauh di depan dan sedang berlari kembali untuk menghentikan bolanya, namun ia sudah terlambat, tangannya tak bisa menjangkau bola tersebut, yang pada akhirnya bola itu berhasil masuk ke dalam gawang dengan cara yang tak terduga membuat semua orang terdiam untuk beberapa saat. Wasit pun meniup peluit dengan keras menandakan kalau SMA Haja baru saja menambah skor mereka. Mereka pun langsung bersorak begitu sangat kegirangan berlari menghampiri Kang Maru. Minjun begitu bahagia dan mengatakan bahwa sepertinya Kang Maru berhasil melakukan apa yang ia katakan padanya. Ia lalu menanyakan siapa yang Kang Maru bayangkan ketika dia melepaskan tendangan. Minjun dengan penuh semangat mengungkapkan kalau yang ia bayangkan saat menendang adalah membayangkan wajah Sehun terkena bola dan menendangnya dengan sekeras yang ia bisa. Kang Maru lalu membentuk tangannya dengan bentuk persegi dan melihat dari lubang yang dibuatnya ke arah bangku penonton. Kang Maru mengatakan kalau ia memikirkan orang lain di mana di sana sudah ada Yuna dan Min Jeong. Minjun pun lantas menanyakan apakah dia memikirkan adiknya, namun Kang Maru tak mengatakan apapun lebih lanjut. Gol terakhir Kang Maru ini pun mengakhiri pertandingan di mana reporter Bagus begitu bersemangat menulis artikel menyebut SMA Haja sebagai tim super. Mereka berhasil tetap di posisi pertama dalam grup mereka sampai ronde keempat. Jika SMA Sewon kacau maka mereka akan menjadi juara pertama secara keseluruhan. Bagus yang begitu bersemangat baru menyadari kalau ternyata Na Sunmi telah menghilang dari tempat duduknya. Ia pun lantas menanyakannya kepada Oh Jun kemana perginya Na Sunmi, namun Oh Jun sama sekali tak mengatakan apapun. Sementara itu di lapangan olahraga Baekgyeonggi, saat ini pertandingan spesial antara SMA Sewon dan Uwon sedang berlangsung dan sedang disiarkan secara langsung di saluran bola Korea. Pembawa acara mengatakan bahwa kedua tim benar-benar menampilkan skill yang luar biasa untuk sekelas pemain muda. Saat ini bola sedang menuju garis dan akan keluar dari lapangan. Dari belakang seorang pemain berlari dengan cepat yang sepertinya berusaha mencegah bolanya keluar. Bola tepat berada di atas garis di mana kaki pemain tersebut juga berada tepat di atas garis di mana semua orang merasa kalau pemain itu akan berhasil menghentikan bolanya, namun hal tak terduga pun terjadi di mana pemain itu malah menendang bolanya dengan keras menuju ke arah bangku tim lain. Bola itu melesat dengan sangat cepat ke arah wajah pelatih SMA Sewon yang baru, yang tak lain adalah Hyung Yu. Beruntung bolanya sedikit meleset sehingga ia berhasil mengamankan wajahnya. Dengan perasaan kesal ia langsung melirik menatap ke arah pemain tersebut dan dengan geram menanyakan siapa yang baru saja melakukan hal ini padanya. Ia seketika tercengang ketika melihat pemain itu. Ia mengatakan kalau ia pikir hanya namanya saja yang sama tapi ternyata itu benar-benar adalah dia, dan ternyata orang itu adalah Seongwon, teman masa kecil Sung Siwo yang sekarang menjadi kapten SMA Uwon. Dulu Sung Siwo mendapatkan kabar saat ia berada di luar negeri kalau Seongwon telah meninggal, tapi ternyata sepertinya itu hanyalah berita palsu. Sementara di lapangan lain anak-anak SMA Haja bersorak begitu bahagia merayakan kemenangan mereka atas SMA Cheonsong dengan skor 3-1. Mereka semua bersenang-senang di mana Kang Maru mengatakan ini adalah pencapaian yang luar biasa dalam hidupnya. Ia belum pernah sekalipun menang dalam hidupnya, jadi kemenangan seperti ini terasa sangat menyenangkan, tapi ia benar-benar tidak tahu harus bersikap bagaimana terhadap tim yang kalah. Ia selalu bertanya-tanya apakah ia harus mencoba menghibur mereka, atau haruskah ia meninggalkan mereka begitu saja dan memilih untuk bersenang-senang, atau haruskah ia mengatakan sesuatu yang membuat mereka merasa bersemangat, tapi ia benar-benar tidak yakin apakah itu bisa mengubah keadaan mereka. Pada akhirnya ia hanya bisa diam dan berbangga diri atas kemenangan yang telah mereka perjuangkan ini. Nah, sekian dulu pembahasan cerita kali ini. Perjalanan Kang Maru masih jauh, dan banyak hal yang akan terjadi dalam hidupnya. Apakah ia akan mencapai impiannya? Temukan jawabannya di kelanjutan cerita berikutnya. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan kisah seru berikutnya. Sampai jumpa di video berikutnya.